betapa yang digambarkan oleh sosok Sakinah, ya seperti itulah seorang istri. Dia harus benar-benar patuh kepada orang tuanya, menjaga perasaan orang tuanya, terus kemudian menjaga harga diri atau menjaga aib suaminya agar tidak keluar kepada orang lain, menjaga keluarganya, mertuanya, perasaan mertuanya, menjaga dirinya agar ibaratnya itu tetap taat kepada suaminya. Itulah teman-teman seorang istri. Bagi teman-teman yang mungkin wanita di luar sana yang mungkin sudah berkeluarga atau mungkin akan berkeluarga atau mungkin akan memiliki pasangan, pelajaran-pelajaran sedemikian benar-benar harus kita ambil. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga di perjalanan kita di hari-hari menginjak pada bulan Ramadan ini, pada tahun ini, semoga kita semua mampu dapat memaksimalkan hari-hari yang ada, waktu-waktu yang ada dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam hal-hal positif. Semoga itu semua menjadi suatu bekal yang begitu amat berarti bagi kita nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu sinetron yang mungkin baru ya, dan mungkin akan menjadi suatu sinetron yang booming, dan bagi saya pribadi di dalamnya memiliki berbagai macam hikmah dan pelajaran yang mampu atau yang dapat kita ambil, yaitu sinetron Bidadari Surgamu yang diperankan pemeran utamanya di sana ada Sakinah, ada Kak Denis dan lain sebagainya. Untuk itu apakah hal-hal yang dapat kita pelajari dan kita ambil ibrohnya dari sinetron tersebut? Marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran dan merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita telah memasuki waktu-waktu di sepertiga kedua dari bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah melewati belasan hari yang telah kita jalani bersama dan akan menjalani belasan hari kemudian sampai nanti kita menginjak pada hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih suci karena kita telah menjalani ibadah-ibadah dan terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, di tahun 2023 ini, saya sedikit mengikuti berbagai macam sinetron ya. Mungkin ada beberapa sinetron yang sangat legendaris seperti Para Pencari Tuhan, sampai sekarang sudah jilid 16 gitu kan. Terus yang terbaru ini dan bagi saya sangat berkesan, yaitu ada sinetron juga, yaitu yang berjudul Bidadari Surgamu yang diperankan oleh seorang wanita yang bernama Sakinah. Saya sangat ibaratnya itu tertarik teman-teman dengan sosok si Sakinah ini karena begitu amat sabar dan begitu amat mencerminkan suatu pribadi seorang istri yang begitu amat ideal dan seorang anak dari seorang ayah dan ibu yang begitu amat soleha, yang begitu amat taat dan benar-benar berusaha ibaratnya itu menjaga perasaan orang tuanya. Saya pertama melihat, saya sebetulnya tidak terlalu banyak mengikuti ya tentang
hal-hal yang ada di televisi. Biasanya juga saya nontonnya YouTube, apalagi ada kebijakan terbaru bahwa TV itu harus pakai alat yang baru, sehingga anten-anten yang baru, sehingga saya kurang mengikuti channel-channel dalam televisi. Namun secara tidak sengaja saya ketika melihat di YouTube ada dilewat dari list-list video yang ada di YouTube saya, di aplikasi YouTube saya, yaitu tentang sinetron Bidadari Surgamu itu. Ketika saya lihat sekilas, oh ternyata begitu amat menarik, dan saya tertarik untuk selalu mengikuti sinetron tersebut. Terutama ada di situ pemeran utama yang bernama Sakinah. Itu bagi saya beliaunya adalah yang diperankan ya, pemeran yang diceritakan dalam film tersebut, dalam sinetron tersebut, adalah suatu tuntunan yang begitu amat membekas di hati saya, teman-teman. Betapa seharusnya sedemikianlah seorang istri atau seorang anak perempuan berlaku atau melakukan kepribadian dan perilakunya, yaitu taat dengan orang tua, menjaga perasaan orang tua. Begitu juga ketika beliaunya si Sakinah itu diperistri oleh Dennis, walaupun dalam cerita tersebut diawali dengan insiden dan diawali dengan kebencian dari si Dennis itu, karena dengan itu dia harus berpisah dengan seseorang pujaannya, yaitu Flora, ya kan. Namun di episode terakhir pada hari kemarin, saya lihat Dennis sedikit demi sedikit mulai nyaman dengan Sakinah, karena memang benar kepribadian Sakinah adalah suatu kepribadian yang begitu amat ideal, yang begitu amat baik, yang bahkan beliaunya pun merasa tersakiti, merasa mungkin diperlakukan tidak adil, selalu bersabar dan selalu menahan diri, dan selalu ibaratnya itu menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan orang tuanya. Dan itu adalah suatu hal, contoh yang penting bagi kita untuk kita tiru. Walaupun saya nggak tahu ya itu diangkat dari kisah nyata ataupun fiksi, namun apa yang telah disajikan dalam sinetron Bidadari Surgamu itu adalah suatu hal yang baik untuk kita menjadikan suatu mungkin masukan bagi diri kita pribadi, terutama kita dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjalani keberhubungan kita dengan pasangan. Karena sesungguhnya apabila kita menjalani suatu hubungan pasangan atau mungkin suami dan istri rumah tangga, tentu kita akan selalu mendapati dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, ada berbagai macam problematika hidup, ada berbagai macam mungkin masalah-masalah yang akan datang. Dan itu adalah suatu hal yang alamiah, yang biasa dalam mahligai rumah tangga ya. Namun apabila kita mampu menjalani itu dengan baik, menyikapi permasalahan-permasalahan itu dengan baik, kita melatih diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, walaupun tentu banyak kekurangan dan mungkin banyak sekali hal-hal yang begitu amat mungkin buruk dari diri kita atau mungkin dari pasangan kita. Namun itu semua tidak jadi suatu hal yang menjadikan kita itu untuk terus belajar, mengupgrade ibaratnya itu kepribadian kita, hubungan kita dengan pasangan kita. Karena sebetulnya kita itu memang benar-benar harus seperti demikian. Harus seperti kita itu belajar dari hari ke hari dengan pengalaman yang kita jalani. Mungkin juga bisa mendapatkan masukan dari berbagai macam sumber, entah itu mungkin dari nasihat para ulama, para guru, para ustadz, atau mungkin perumpamaan dari berbagai macam film atau sinetron
yang itu kita bisa dapat ambil pelajarannya untuk bisa memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu adalah suatu hal yang baik, teman-teman. Betapa yang digambarkan oleh sosok Sakinah, ya seperti itulah seorang istri. Dia harus benar-benar patuh kepada orang tuanya, menjaga perasaan orang tuanya, terus kemudian menjaga harga diri atau menjaga aib suaminya agar tidak keluar kepada orang lain, menjaga keluarganya, mertuanya, perasaan mertuanya, menjaga dirinya agar ibaratnya itu tetap taat kepada suaminya. Itulah teman-teman seorang istri. Bagi teman-teman yang mungkin wanita di luar sana, yang mungkin sudah berkeluarga atau mungkin akan berkeluarga atau mungkin akan memiliki pasangan, pelajaran-pelajaran sedemikian benar-benar harus kita ambil, harus benar-benar menjadi suatu pedoman atau motivasi lah minimal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini agar hubungan kita menjadi hubungan yang lebih harmonis. Begitu juga dengan seorang pria ya, laki-laki, terutama bagi teman-temanku yang laki-laki, kita juga nggak cuma bisanya menuntut tentang apa yang harus dilakukan oleh pasangan kita, lawan jenis kita perempuan, atau pasangan kita atau istri kita, namun kita juga harus berusaha mendengarkan, perhatian, pengertian tentang apa yang dialami oleh pasangan kita, dan itu akan menjadikan hubungan kita itu lebih baik. Hubungan kita walaupun diawali seperti Dennis itu kan, diawali dengan suatu kebencian karena terpaksa menikah dengan si Sakinah gitu kan, sedikit demi sedikit diawali karena memang mungkin dilandasi dengan pribadi yang baik seorang Dennis sebetulnya gitu kan. Walaupun masih dibutakan dengan kebenciannya, sedikit demi sedikit beliaunya merasa nyaman dan merasa lebih berubah menyikapi istri beliau, yaitu Sakinah, seperti itu. Ini mengingatkan saya tentang cerita Nabi Ibrahim gitu kan dengan Nabi Ismail ya. Ada cerita, ini cerita tentang bagaimana seorang istri itu harus benar-benar dapat menjaga harkat, martabat, dan kehormatan suaminya. Suatu hari Nabi Ibrahim ini diceritakan ya, di masa itu setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail dan Siti Hajar, ibunya beliau, itu ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di suatu tempat yang sekarang disebut Mekah gitu kan. Ketika itu Nabi Ismail sudah beranjak dewasa dan sudah menikah. Suatu hari Nabi Ibrahim ingin ibaratnya itu menengok anak beliau Nabi Ismail dengan istri beliau, dengan istri Nabi Ismail. Kemudian beliau datang gitu kan, menghampiri atau mendatangi rumah Nabi Ismail, mengetuk pintu rumah beliau. Kemudian keluar seorang wanita. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada seorang wanita tersebut, "Oh iya, di manakah gerangan suamimu?" Ibaratnya kata Nabi Ibrahim. Si istri Nabi Ismail belum tahu bahwa yang dihadapinya adalah mertuanya atau ayah dari Nabi Ismail, suaminya. Si istri ini kemudian berkata dengan penuh ketusnya, dengan menceritakan berbagai hal, keluh kesahnya kepada Nabi Ibrahim, yang notabene dia belum mengerti siapa orang yang ada di hadapannya, laki-laki yang ada di hadapannya. Si perempuan ini bercerita bahwa Nabi Ismail demikian. Ibaratnya menceritakan keluh kesahnya dan
kekurangan-kekurangan Nabi Ismail dalam berumah tangga, dalam berkehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim mendengar hal tersebut berkata, "Oh, seperti itu ya." Iya lah. Terus si wanita bertanya, "Sampean siapa? Ibaratnya engkau siapa?" "Oh, bilang saja ke suamimu, ke Nabi Ismail, bahwasanya ada yang datang bernama Ibrahim," atau Nabi Ibrahim tersebut. "Kemudian sampaikan salam saya ke beliau, ke suamimu. Bilang ke suamimu bahwa saya menghendaki beliau, suamimu, untuk mengganti jendela rumahnya." Di riwayat lain, untuk mengganti pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim karena tidak memiliki banyak waktu untuk juga menghampiri rumah tersebut, kemudian pamit dan kembali ke tempat beliau berasal. Setelah setelah si lelaki itu pergi, yaitu Nabi Ibrahim, kemudian si istri masuk. Kemudian setelah beberapa lama suaminya datang, Nabi Ismail. Kemudian si istri Nabi Ismail bercerita bahwa tadi ada seseorang, beliau mengatakan bahwa nama beliau adalah Ibrahim. Beliau menyampaikan bahwa kamu, suamiku, disarankan untuk mengganti jendela rumahmu atau mengganti pintu rumahmu. Kemudian Nabi Ismail sedikit kaget dan berkata, "Oh, kamu tahu siapa tadi yang datang?" Tanya ke si istri. "Oh, saya belum tahu. Itu ayah saya, itu ayahku." Gitu kan. "Itu Nabi Ibrahim, ayah saya. Beliau mendatangi saya mungkin karena mungkin rindu dengan saya atau mungkin ingin mengetahui keadaan saya sekarang di sini. Ternyata beliau dapati saya sudah mungkin beliaunya juga sudah mendengar kalau saya sudah punya istri, makanya beliau datang. Ternyata apa yang kamu tahu tentang nasihat itu?" Si istri belum tahu kan. Kemudian Nabi Ismail menjelaskan bahwa ayah saya Nabi Ibrahim menghendaki untuk saya itu menceraikan kamu, karena kamu dianggap mungkin ketika kamu berbicara kepada ayah saya Nabi Ibrahim, kamu ada hal yang tidak berkenan di hati ayah saya. Kemudian si istri menangis dan berkata, "Iya," dia mengaku bahwa saya tadi ketika seorang laki-laki itu datang menceritakan tentang keluh kesah saya terhadapmu dengan keseharian kita dan rumah tangga kita. Jadi itu teman-teman adalah suatu gambaran ibaroh bahwa sesungguhnya seorang istri itu kurang baik, teman-teman, apabila seorang pasangan ya istri kurang baik apabila beliaunya itu memiliki suatu sifat yang tidak mampu menjaga kekurangan atau aib atau mungkin suatu hal yang kurang dari seorang suaminya. Sepahit apapun itu, semungkin buruk apapun itu yang dirasakan oleh seorang istri tentang suaminya, hal yang terbaik adalah menjaga aib, karena rumah tangga ini berdiri bukan hanya di satu sisi suami saja, tapi bersama antara suami dan istri, mungkin juga nanti anak apabila memiliki anak seperti itu. Keutuhan rumah tangga atau keteguhan rumah tangga itu dijalani karena kekompakan bersama. Begitu juga dengan suami. Ini juga menjadi suatu pelajaran juga bahwa saling kita itu menjaga satu sama lain kehormatan masing-masing, sehingga rumah tangga kita dapat mampu kokoh dan tidak mudah digoyang oleh orang lain, seperti yang diceritakan dalam sinetron Bidadari Surgamu. Seorang Sakinah itu begitu amat baiknya menjaga kekurangan atau cerita-cerita yang mungkin kurang mengenakkan walaupun dia rasakan. Dia tidak menceritakan dengan orang lain. Dia tidak menceritakan bahkan ke mertuanya, bahkan ke orang tuanya. Itulah yang benar, teman-teman. Sehingga
si Sakinah gitu kan, kemudian semakin dapat mampu menarik hati Kak Denis. Walaupun pada awalnya Denis ini terpaksa menikah dengan Sakinah karena suatu insiden ya. Jadilah itu teman-teman, betapa kita harus merenungi, belajar tentang betapa kita itu harus menjalin hubungan baik dengan bukan cuma dengan orang lain, terutama ya kepada pasangan kita, istri kita, suami kita di rumah. Apabila komunikasi atau mungkin interaksi kita tidak lancar, akan ada suatu kesalahpahaman yang itu sedikit demi sedikit akan berujung suatu hal, mungkin problem, masalah, bahkan tragedi, bahkan prahara dalam rumah tangga. Jadi itu teman-teman, marilah kita berhati-hati, ambillah pelajaran walaupun itu dari suatu hal yang mungkin hanya sekedar cerita, hanya sekedar sinetron, tapi apabila itu baik bagi kita, mungkin itu jadi suatu hal yang jadi dapat kita itu memiliki pedoman, memiliki arahan bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar menjadi pribadi dan suatu hal yang lebih baik dari hari ke hari. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ apabila kalian merasa bahwa konten ini menjadi suatu konten yang dapat mampu bermanfaat bagi banyak orang. Bantulah channel ini untuk terus semakin berkembang dan semakin baik lagi. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.